Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Melanjutkan kajian kita para pemirsa tentang tafsir surah Yasin. Walakin sami'tu sautahu wa hala baini wa bainahu syai'un ka hay'atil ijli yanfakhu bidanabihi walau danautu minhu la akalani. Orang laki-laki dari Bani Makhzum yang berkehendak membunuh Rasulullah kemudian dibuat buta oleh Allah sehingga tidak bisa melakukan apapun apa yang menjadi keinginannya itu. Gambarannya seakan-akan seperti anak sapi yang menghempas-hempaskan ekornya. Nah, semakin aku mendekat kepadanya, seakan-akan anak sapi itu akan memakanku begitu. Memang tidak bisa melihat apa-apa, hanya bisa merasakan suara yang ada di sekitar. Wa ba'da dzalika, dan setelah itulah kejadian, kulama arada, ketika menginginkan siapa Abu Jahal alhamdulillah. Kulama arada, ketika menginginkan menghendaki siapa Abu Jahal Muhammadan, terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, layak diru, ialah tidak mampu siapa Abu Jahal ayyara, terhadap hendak melihat siapa Abu Jahal terhadap Nabi. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, nazala, turun apa hadil ayatu, inilah ayat, fi ta'ifatin, di dalam satu kelompok, min Quraisyin, dari orang-orang Quraisy. Wa dzalika, dan adapun itulah kelompok min Quraisy, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi, bersama sahabat Rasul, kanu, ialah ada siapa Rasul dan sahabat-sahabatnya, jadi sina, ialah duduk siapa Rasul dan sahabatnya, yauman, di suatu hari, inda babil Ka'bati, di pintunya Ka'bah. Faqalat, maka memanggil Quraisyun, siapa orang-orang Quraisy, ta'alau, kesini, na'khudhu, menculik siapa kami Muhammad dan terhadap Nabi Muhammad, ma'a ashabi, bersama sahabat-sahabatnya Rasul, wa nadhabu, dan akan membawa pergi siapa kami bihim, dengan Rasul dan sahabat-sahabatnya, ila Jabal Abi Qubais, ke gunung yang dimiliki oleh Abi Qubais. Fanaktulu, maka akan membunuh siapa kami Muhammad dan terhadap Nabi Muhammad, ma'a ashabi, bersama sahabat-sahabatnya Nabi, waman, dan orang-orang la yardo, yang tidak ridho siapa eman dinau, terhadap agamanya. Waman, dan adapun orang layardo, yang tidak ridho siapa eman dinahu, terhadap agamanya Nabi, nakholla, maka akan menimpakan, menghalang-halangi siapa kami sabilahu, terhadap jalannya eman. Wa illa, dan jika tidak, tidak bisa diajak kompromi, fanaktulu, maka akan membunuh siapa kami kullahum, terhadap semuanya orang begitu. Nah, kemudian setelah strategi dari Abu Jahal dan seorang laki-laki dari Bani Makhzum ini tidak berhasil, maka orang-orang ini kemudian membuat strategi kembali, bila mana Rasulullah bersama sahabat sedang duduk-duduk di pintu Ka'bah. Orang Quraisy akan memanggil Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, ta'alau, kesini. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat terhadap kelompok Quraisy ini, kemudian Rasulullah mau diculik bersama dengan sahabat-sahabatnya itu, dibawa ke Jabal Abi Qubais, ke semacam gunung begitu, dan akan dibunuh di situ. Nabi Muhammad akan dibunuh di situ bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sedangkan orang-orang yang tidak ridho dengan agama Rasul, dia
akan diminta untuk diam saja, ya akan diminta untuk tidak ikut campur. Kalau tetap ikut campur, maka semuanya akan dibunuh oleh Abu Jahal bersama komplotannya itu. Rencananya begitu. Wa ba'da hadhil musyawarati, dan setelah inilah musyawarah, setelah strategi dan musyawarah itu selesai, ya, ittafaqu, sepakat siapa Abu Jahal dan kelompoknya, wa'atu, dan mendatangi siapa Abu Jahal dan kelompoknya, ila Muhammadin, kepada Nabi Muhammad alaihi salam, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Rasul. Fajala, maka menjadikan Allahu, siapa Allah Ta'ala, alaihi mahaluhur Allah, baina aidihim, di sisi depannya komplotan Abu Jahal, saddan, terhadap penutup, wa min khalfihim, dan dari sisi belakangnya komplotan Abu Jahal, saddan, terhadap tutup, lam yarau, yang tidak bisa melihat siapa komplotan Abu Jahal, Muhammadan, terhadap Nabi Muhammad, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, untuk ketiga kalinya hasil musyawarah untuk membunuh Rasulullah bersama sahabatnya lagi-lagi tidak berhasil, karena Allah menjadikan sisi depan dan sisi belakang kelompok Abu Jahal yang ingin membunuh, menculik Rasulullah dengan penutup yang menghalang-halangi mereka untuk mendatangi dan melangsungkan niatnya menculik Rasulullah dan membunuh Rasulullah, begitu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, nazala, turun apa hadhil ayatu, inilah ayat, fi hakil musyrikina, di dalam haknya orang-orang musyrik. Wa dzalika, dan abutillah hakul musyrik, annahum, sesungguhnya musyrikanu, ialah ada siapa musyrik, mujtami'ina, ialah berkumpul siapa musyrik, fi majlisin, di dalam satu majelis, wahidin, yang satu, minhum, dari musyrikin. Faqala, maka berkata atau bertanya, badhum, siapa sebagiannya musyrikin, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wasalam, di dalam haknya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap suatu. Qala, berkata siapa badhum, in ra'aitu Muhammadan, apabila melihat siapa saya Muhammadan, terhadap Nabi Muhammad, fa'altu, maka akan melakukan siapa saya kada, seperti ini, wa kada, dan seperti ini. Dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang musyrik, di mana mereka akan berkumpul, ya, berkumpul dalam satu tempat dan akan bertanya, dan sebagian itu akan bertanya, ya, lah, sebagian dari musyrikin itu bertanya tentang Nabi Muhammad, begitu, akan bertanya tentang Nabi Muhammad. Dan bila mana mereka melihat Rasulullah, mereka akan melakukan seperti ini, seperti ini. Aku akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'a, maka datang siapa Nabi alaihi salatu wasallam, wa qama, dan berdiri siapa Nabi, indahu, di dekatnya. Ba'duhum, wa qara'a, dan membaca siapa Nabi surah Yasin, terhadap surah Yasin, ila qauli, sampai sampai sabdanya Nabi, fahum la yubsiruna, fahum, maka adapun adapun musyrikin, la yubsiruna, ialah tidak bisa melihat siapa musyrikin. Wa ba'da dzalika, dan setelah itulah kejadian, akhadha, menjadikan siapa Nabi qabdatan, terhadap genggaman, minat turabi, dari debu, waroma, dan melempar siapa Nabi, ila wujuhim, kepada wajah-wajahnya musyrikin, walahahum, dan dan jenggot-jenggotnya musyrikin, wadhahaba, dan pergi siapa Nabi Muhammad, mim bainihim, dari mereka, falam yarau, maka tidak melihat siapa mereka musyrikin terhadap Nabi, wahum, dan adapun musyrikin, yang faddu, ialah membersihkan siapa musyrikin aturaba, terhadap debu, an wujuhihim, dari wajah-wajahnya mereka, walahum, dan dari jenggot-jenggot mereka, wa yaquluna, dan berkata siapa musyrikin, wallahi ma ra'ainahu, wa demi Allah, ma ra'ainahu, tidak melihat siapa kami terhadap Nabi Muhammad, wa ma sami'na, dan tidak melihat siapa kami sautahu, terhadap suaranya Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang musyrikin, sebagian akan berkata
bahwa ketika melihat Nabi Muhammad, maka aku akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad datang sedang membaca surah Yasin, kemudian mereka itu tidak bisa melihat lagi, ya. Kemudian dalam keadaan mereka tidak bisa melihat, Rasulullah mengambil debu dan melemparkan ke wajah dan sampai ke jenggot mereka. Akhirnya Rasulullah pergi dan mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar Rasulullah, dan pada akhirnya mereka hanya mendapatkan debu, membersihkan debu yang menempel di wajah dan jenggotnya itu. Nah, ini riwayat yang menjelaskan turunnya ayat waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim syaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita mempelajari tafsir dari surah Yasin. Mudah-mudahan menguatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayat ini para pemirsa, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim syaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Pernah dulu waktu saya masih di pondok pesantren, saya mengaji kepada guru saya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Imron Rosyidi, saudara dari guru kami, memberikan mauidhah, memberikan pesan-pesan kepada para santri kala itu agar melanggengkan, mengistiqomahkan membaca ayat ini. Terutama bila mana kita mau melakukan perjalanan. Itu baca ayat ini paling tidak 21 kali begitu ya. Tujuannya adalah mendapatkan keselamatan bila mana kita mendapatkan gangguan di jalan begitu. Jadi mengambil berkah dari cerita ini, dari kisah ini, bahwasannya ayat ini mengkisahkan tentang bagaimana Allah menolong Rasulullah dengan menjadikan mereka tidak bisa melihat, menjadikan tangan Abu Jahal itu lemas, leto, sehingga tidak bisa melangsungkan niatnya. Maka dengan mengamalkan membaca ayat ini, harapannya adalah bila mana kita sedang dalam perjalanan dan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, ada gangguan-gangguan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita juga seperti Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita bisa terus berjalan tanpa terlihat oleh orang-orang yang ingin mendolimi kita atau mengganggu kita. Ini pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh guru kami almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Imron Rosyidi. Monggo kalau misalkan pemirsa mau mengamalkannya ya dengan niat tabarukan, ya dengan niat mengambil berkah manfaat kepada ayat ini juga. Ini cerita dan juga sekaligus bila mana pemirsa ingin mengamalkan juga, monggo dengan senang hati juga bisa diamalkan dan diambil pelajarannya. Demikian para pemirsa, kajian kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.